Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita hari ini akan membuat menu cappuccino ya, menu cappuccino kita. Menu cappuccino kita ini adalah menu untuk pemupukan rutin kita. Seperti kita ketahui bahwa tanaman itu membutuhkan unsur hara makro. Unsur hara makro itu nitrogen, fosfat, kalium, kalsium. Nah ini dan unsur hara makro adalah unsur hara yang paling banyak dibutuhkan oleh tanaman ya. Itu justru yang paling banyak. Jangan sampai kita memikirkan tentang masalah vitamin, masalah asam amino, tapi melupakan makanan pokoknya. Ibarat kayak orang minum jamu dia setiap hari tapi nggak makan, percuma gitu kan. Dia minum vitamin banyak tapi nggak makan, itu akan percuma. Jadi konsumsi untuk terbesar dari tanaman adalah unsur hara makro. Nah ini unsur hara makro kita namakan menu kita ini menu cappuccino ya. Menu cappuccino ini hanya nama saja ya. Itu apa komposisinya? Pertama komposisinya adalah biofosfat. Biofosfat ya, biofosfat. Ini adalah pupuk fosfat ya. P2O5 ya. Itu 14%, kalsiumnya 30%, pH 6,5 sampai 7%. Ini ada kandungan biomikroorganisme yaitu Trichoderma Harzianum, Aspergillus niger, Azotobacter sp, Pseudomonas sp ya. Ini ya kandungannya. Kita gunakan 6 kilo. Kita gunakan 6 kilo. Uh, 6 kilo. Lantas yang kedua adalah NPK. Nah, NPK pada dasarnya bebas mau merek apapun ya. NPK ini kita bagi menjadi 3 secara garis besar. Pertama ada NPK 16 16 16. Itu adalah untuk tanaman-tanaman yang belum berbuah ya, tanaman yang belum berbuah. Lantas ada NPK grower. Ini kandungannya 15 9 20. Ini adalah untuk tanaman yang berbuah. Di atas ini ada lagi NPK profesional. Nah, itu biasanya digunakan untuk tanaman durian, untuk yang tanaman durian berbuah, menggunakannya NPK mutiara yang profesional. Nah, sekarang karena kita akan melakukan pemupukan uji coba ya. Ini melakukan pemupukan uji coba. Sebelum kita aplikasikan ke durian, kita akan aplikasikan ke cabai rawit.
apakah dosis yang kita berikan ini terlalu besar ya atau tidak, karena penggunaan pupuk sintetis juga ada resiko kematian jika dosisnya terlalu tinggi, sehingga kita akan aplikasikan dosisnya. Kita biasa menggunakan untuk cabai ini, kita biasa gunakan 2 kilo, tapi hari ini kita akan coba dosisnya 4 kilo, dan ini adalah dosis yang akan kita gunakan nanti untuk durian 4 kilo. Jadi 4 kilonya NPK-nya apakah NPK 16, apakah NPK grower atau profesional, itu tergantung kondisi pohon. Kalau untuk kondisi pohon yang tidak berbuah atau belum berbuah, gunakan NPK 16-16. Karena kita menguji cobanya di cabai rawit kita sudah berbuah, kita gunakannya NPK Mutiara Grower. Ya. Ini dosisnya 4 kilo. Ini NPK. Dan yang ketiga, kita tambahkan Karate Plus boron. Kandungannya, nitrogennya 15,5%, kalsiumnya 26%, dan boron 0,3%. Boron ini adalah unsur hara mikro, tapi bisa dibilang unsur hara mikro yang sangat penting untuk memperlancar peredaran. Kalau kayak di orang tuh untuk melancarkan peredaran darah, ya, untuk pengangkut makanan. Ini kita gunakan Karate Plus ini 1 kilo. Terus yang keempat, kita juga berikan Anfus. Anfus pengendali hayati patogen tanah. Bahan aktifnya ini fungsinya adalah pupuk pengendali hayati yang berbentuk serbuk hitam yang diformulasikan secara khusus dari bahan alami yang terbukti dapat mengendalikan patogen tanah seperti penyakit layu, ya, penyakit rebah, juga untuk penyakit lain-lain. Ya. Jadi ini untuk pengendalian patogen di dalam tanah. Bio, ini pupuk pengendali hayati, kita gunakan 100 gram. Gunakan 100 gram. Lalu ini kita campur dengan air 100 liter. Kita masukkan ke dalam tong, ke dalam drum, lalu kita campur dengan air 100 liter. Drum yang kita gunakan ini adalah drum ukuran 120 liter. Jadi nanti kita isi air sampai 5/6. Sampai 5/6. Kita aduk.
supaya merata. Nanti berapa dosis penggunaan untuk satu pohon? Dosis penggunaan satu pohon ini adalah 250 mili per setengah meter tinggi tanaman. Jadi untuk tanaman yang tingginya setengah meter kita berikan 250 mili. Untuk yang 1 meter itu kita berikan dosisnya adalah 500 mili. Jadi per 250 mili menu cappuccino kita ini ya, ini mengandung NPK 10 gram. Jadi kalau 500 mili itu mengandung NPK-nya 20 gram untuk pohon dengan tinggi 1 meter. Jadi tinggal dikalikan saja. Kalau tinggi tanamannya 2 meter berarti harus berapa? Kalau tinggi tanamannya 3 meter harus berapa? Kalau tinggi tanamannya 4 meter harus berapa? Kalau tinggi tanamannya 5 meter harus berapa dosisnya ya. Dan ini kita aplikasikannya per 10 hari sekali ya, per 10 hari sekali. Tapi kalau misalnya akan diberikan per 1 bulan sekali, maka dosisnya tadi itu dikali 3. Tapi saya lebih suka memberikan pupuk itu dengan dosis sedikit-sedikit. Jadi kalau kita akan memberikan dosis katakanlah 1 bulan itu 60 gram, saya lebih suka memberikan per 10 hari itu 20 gram daripada memberikan 60 gram langsung 1 bulan. Tapi bisa saja, silahkan ya. Nah, kenapa pemberian dosis itu lebih cenderung sedikit? Sama seperti halnya kita makan 1 hari 3 piring. Tapi kalau 3 piring itu kita langsung habiskan sekaligus dalam pagi hari, tentu setelah itu kita akan kekenyangan dan nggak bisa beraktivitas gitu. Lebih baik pagi 1 piring, siang 1 piring, dan malam 1 piring gitu, ya. Oke, ini menu cappuccino kita sudah hampir selesai. Tadi, jadi untuk melihat apakah dosis yang kita berikan ini terlalu kuat atau tidak, saya lebih suka untuk mencobanya dulu di tanaman-tanaman kecil seperti cabai ya. Nanti kita akan lihat efeknya dalam 1-2 hari itu sudah kelihatan. Kalau seumpama efeknya ternyata dosis yang kita berikan ini terlalu kuat, maka dia akan layu. Dan bagaimana cara mengendalikan atau cara mengobati tanaman-tanaman yang katakanlah overdosis gitu ya, itu dengan cara disiram. Dengan air yang banyak supaya dia nggak keracunan. Jadi ini adalah unsur hara makro primer ya. Unsur hara makro primer, dan kita tidak bisa menyatukan dengan magnesium dan sulfat karena nanti antagonis, akan saling melemahkan. Pemberian untuk unsur hara
makro sekunder, magnesium, sulfat, kita bisa berikan di lain waktu, jadi tidak bersamaan dengan unsur hara makro primer. Bisa dilihat warnanya sudah seperti cappuccino, makanya kita kasih nama menu cappuccino. Dari warnanya terlihat menyegarkan. Insya Allah ini sangat baik untuk tanaman kita. Jadi selain kami berkebun di kebun, kami juga berkebun di rumah ya. Nah, berkebun di rumah ini untuk uji coba satu pupuk. Jadi pada saat ada pupuk baru, sebelum kita aplikasikan ke kebun, kita lebih cenderung untuk mengaplikasikan di rumah dulu ya, dengan skala yang lebih sedikit. Kita uji coba dan kita lihat efeknya seperti apa. Apakah terhadap tanaman-tanaman yang ada di rumah ini baik, atau ada efek buruk. Kalau ada efek buruk, ya kita tidak terapkan di dalam di kebun nanti ya. Kalau di kebun kan skalanya sudah lebih banyak. Kita uji coba dengan skala yang lebih kecil ya. Bentar, Pak. Nah, ini dosis per satu pohon, karena ini pohon-pohon kecil, kita gunakan dengan aplikasi kocor sebesar 250 gram. Nah, dan sebelum melakukan aplikasi atau pada saat melakukan aplikasi pupuk sintetis, kondisi tanah itu dalam kondisi lembab basah. Kenapa tanah ini harus dalam kondisi lembab atau basah? Karena pupuk sintetis lebih cenderung panas ya. Ada sebagian orang yang tidak menyukai penggunaan pupuk sintetis ya, saya bisa pahami alasannya kenapa ya. Namun dalam hal masalah produksi, bisa saja kita menggunakan pupuk 100% pupuk organik, tapi tentu penggunaan jumlahnya yang harus banyak gitu kan. Harus banyak. Karena kalau tanaman
tidak diberikan makanan yang mencukupi, ya efeknya adalah dia tidak bisa berproduksi secara optimal, atau kadang dia bisa berproduksi, kadang dia tidak berproduksi. Katakanlah tahun ini berbuah, tahun depannya nggak berbuah. Tahun ini kadang berbuah banyak, tahun depan berbuahnya sedikit, ya, seperti itu. Tidak bisa konsisten. Jadi saya lebih cenderung pengaplikasian itu menggunakan dua-duanya. Jadi pupuk sintetis kita gunakan, pupuk organik juga kita gunakan. Jadi secara kombinasi. Karena kalau misalnya 100% pupuk organik juga untuk memenuhi kebutuhan tanaman itu juga dosisnya, itu yang cara mengukur dosisnya ini yang tentunya harus banyak. Nah, ini pohon cabai rawit kita, ya. Alhamdulillah, walaupun hanya dengan ukuran pot ukuran 20 cm, tapi kita bisa lihat cabai-cabainya ini bisa berbuah. Ini 1 pekan kita bisa dapat 1,5 kilo sampai 2 kilo per pekan. Sehingga untuk cabai kita sudah tidak belanja ke tukang sayur. Kita cabai kita ambil dari pekarangan. Nah, biasanya ini kita gunakan dosisnya hanya 2 kilo per 100 liter air. Hari ini kita coba dosis 4 kilo. Apakah dosis 4 kilo ini terlalu over atau tidak? Sebelum kita aplikasikan di kebun durian untuk tanaman-tanaman yang baru kita tanam. Dan ukuran tanamannya juga sama, kurang lebih ketinggiannya sekitar 50 cm. Karena khawatir kalau seumpama nanti dosis yang kita gunakan ini terlalu tinggi, tanaman yang baru kita tanam itu ya khawatirnya mati. Ya, khawatirnya mati, tidak kuat dengan dosis tadi 4 kilo per 100 liter. Tapi pada dasarnya jika memang dosis yang kita berikan ini terlalu tinggi, caranya gimana? Caranya adalah dengan menyiram. Dengan menyiramnya dengan menggunakan air sebanyak mungkin supaya tadi dia sembuh kembali. Satu lagi yang bisa kita berikan selain anfus itu adalah metarizeb. Metarizeb dosisnya untuk 100 liter air ini cukup 25 gram. Jadi itu untuk pengendalian penyakit juga, dan itu juga sama, itu dia bio, bukan sintetis, dia bio. Kalau anfus itu untuk pengendalian fungisida,
Kalau Metarizep itu untuk insektisidanya, sama-sama bio, dosisnya lebih kecil. Tapi karena di sini tidak ada serangan insek, sehingga saya tidak menggunakan Metarizep, tapi hanya menggunakan anfusnya saja. Tapi kalau memang ada serangan terhadap hama insek, kita bisa gunakan Metarizep. Baik, itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.